Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ya. Kemarin kita telah selesai sampai auqatus sholah ya, auqatus sholah dan apa namanya auqatus sholah rostul kiblat ya. Kita telah membuat print areanya juga. Sekarang kita lanjutkan dengan hilal ya, dengan mencari hilal, dan ini nanti semuanya akan saya kerjakan di Visual Basic. Jadi nanti di lembar kerja tinggal tinggal hasil ya, tinggal hasil wasatul qamar apa, tulul qamar berapa, tulus syamsi berapa, irtifanya berapa ya. Kalau kemarin wasatul syamsi sama khosotua sudah ya, kita sudah sampai darajatul syamsi, kemudian waktu sholat. Sekarang ganti untuk qamar ya ini. Pertama kita cari wasat dulu ya. Wasat juga sudah saya jelaskan di pelajaran yang dulu ya. Ini ini sebelum jadi wasat ini. Ini wasat qamar ini. Ini harokat harian kali tanggal ditambah harokat mabda ya. Atau harokat majmu'ah atau istilahnya mabda atau epoch. Ini bagi 360 ini biar dibatasi itu di barat 360. Kemudian wasat qamar ya, sebenarnya ini hasilnya, tapi untuk mencapai hasil yang di bawah 360 kita caranya begini. Soalnya kalau kita pakai mod itu, modulus di dalam Visual Basic itu tidak angka di belakang komanya dihilangkan ya, dia hanya angka genapnya saja. Kemudian khosoh qamar ini juga sama, harokat harian, ini harokat mabda. Kemudian ubdahnya ya sama, ini ubdah hariannya kali tanggal ditambah mabda ya, untuk Purwodadi tentunya ya. Dan jamnya sama yang kemarin, yaitu jam nasional ya, jam 12 malam itu dianggap jam 00. Kemudian ini takdil ya, kita mulai takdil 1 untuk qamar ya, takdil awalil qamar. Ini nanti digunakan untuk mentakdil wasatul qamar dan khosotuhu ya, dan khosohnya. Ini rumusnya 1 menit 16 detik kali sinus dalil awal. Dalil awal adalah khosotus samsi ya. Kemudian dikurangi 4 detik kali sinus dalil awal tambah 180 dikalikan 2. Kemudian takdil sani, ini rumusnya. Ini takdil saya kumpulkan semua rumusnya. Untuk tatbik mempraktekannya nanti ya. Ini takdil sani. Ya silahkan dilihat, ditulis kalau perlu. Tapi kalau menunggu ya tidak apa-apa, menunggu saya bagikan, tapi nanti saya kira lebih enaknya ini mencoba menulis sendiri. Ini tidak muat ya. Saya kecilkan biar muat ya, optionnya ini, hurufnya ini. Size-nya saya buat biasa saja 12. Kelihatannya jelas juga kok, sudah ya. Nah ini biar sampai akhir. Dalil 2 ini takdil 2 ya, takdil 2. Mengambilnya dengan dalil sani. Dalil sani nanti cara buatnya ada ya. Nanti ada dalil saninya. Kemudian takdil ubdah, ini mengambilnya dengan dalil awal. Ini. Kemudian takdil khosoh, mengambilnya dengan dalil awal. Takdil khosoh ini berarti takdil untuk khosoh saja. Untuk takdil 1 dan takdil 2 ini digunakannya untuk
menambah khosoh dan wasat ya, khosoh dan wasatul qamar, wasatul qamar dan khosotul qamar. Uqdah tentunya untuk uqdah saja ya. Kemudian dalil 3 qamar diambil dengan dalil 3. Dalil 3 adalah ini khosoh, khosotul qamar sing mu'addal salisan. Dan setelah ditakdil dengan takdil khosoh ini, dia sudah mu'addal salis. Kemudian takdil robi diambil dengan dalil robi ini. Nanti di bawah juga ada prakteknya. Ini takdil khomis atau takdil kelima untuk qamar. Jadi qamar atau wasatul qamar itu takdil 5 kali ya. Untuk khosohnya ditakdil 3 kali ya, khosotul qamar. Uqdah hanya sekali, samus juga hanya sekali ya. Ya ini dalil salis. Ini cara buat dalil salis. Nah, dalil saninya nanti ya, dalil sani ada. Ini membuat dalil salis mulai wasat. Ini kan wasat sama dengan al-wasat tanggal, khosoh al-khosoh tanggal. Tadi kan sudah ada wasatuha, wasat qamar tanggal, khosotuha, khosoh qamar tanggal. Ini karena di atas sudah ada rumus ya, rumus al-wasat sudah ada, berarti al-wasat sudah rumus wasatus samsi ya. Al-khosoh juga khosotus samsi, wasat qamar, khosoh qamar. Kemudian ini wasat qamar sama dengan wasatuha ditambah takdil 1 ya. Takdil 1 khosoh ya. Iki wasat QMA maksudnya apa? Wasat qamar mu'addal awal ya ini. Wasat QMA ini wasat qamar mu'addal awal. Di wasat qamar setelah dikurangi apa? Dikurangi takdil itu namanya wasat qamar mu'addal awal. Takdilnya cukup ditaruh di sini. Wasatuha ini wasatuha, wasat qamar. Ditambah takdil qamar ya. Takdil qamar ngambilnya kan dengan khosoh sames ya. Ini khosoh sames di sini. Jadi ini dalil awal ini ya. Dalil awalnya ini khosoh sames ini. Khosoh qamar mu'addal awal juga sama. Khosotuha ditambah takdil qamar 1. Cara ngambilnya takdil qamar 1 gimana? Nah, rumus di atas tadi dengan menggunakan khosoh sames juga atau dalil awalnya. Khosoh sames ini dalil awal. Rumusnya takdil qamar 1 kan dalil awal. Kemudian tulus sames sama dengan darojatus sames tanggal di atas ya. Ada rumus darojatus sames. Kemudian dalil sani, dalil TS itu dalil sani ya. Dalil sani sama dengan wasatuha ini. Wasatuha adalah wasatul qamar ini, wasatuha. Dikurangi tulus sames ini, tulus sames rumus ini. Kali 2. Ini makanya dikasih kurung 2 ini. Kurung tutup dikurangi khosotuha. Dikurangi khosotuha ini, khosotuha. Terusan wasat qamar mu'addal tsani sama dengan wasat qamar mu'addal awal ditambah takdil qamar 2 dalil salis. Jadi dikurangi ditambah takdil kedua. Khosoh qamar mu'addal tsani pada sama saja ini. Khosoh qamar mu'addal awal ditambah takdil qamar 2 yang mana takdil qamar 2 itu ngambilnya dengan dalil sani. Takdil qamar mu'addal 2 ini ya. Yang dalil 2 ini apa ya? Ini yang takdil khosoh yang di atasnya ini ya. Rumusnya. Kan lihat ngambilnya ini berarti dalil awal itu khosoh. Kemudian dalil salis. Kenapa kita membuat rumus dalil salis? Karena dalil salis nanti digunakan ya. Ketika gerhana juga digunakan untuk mengambil
nisfi kutril qamar dengan nisfi kutridil dan daqaiqul ikhtilaf, maka kita perlu membuat rumus dalil salis. Jelas ya. Kemudian rumus berikutnya adalah khissah. Khissah ini adalah dalil khamis ya. Khissah atau dalil khamis, khissatul urdi. Nanti ini dipakai untuk mencari urdul qamar ya. Jadi function khissah hampir sama ya, yang dibutuhkan wasat, khosoh, wasat 2, khosoh 2. Ini sengaja singkatannya saya beri dengan istilah asli ya, biar kita tidak kebingungan. Wasat qamar mu'adal awal ya harus ditulis lagi, soalnya ini tidak bisa diambil per item ya. Ini yang diambil hanya bisa diambil satu ini tok, judulnya ya, untuk item-item lain tidak bisa. Lulus samsi, kemudian dalil tsani ya, berarti ini nanti sampai akhir. Dalil tsani wasat qamar mu'adal. Ini dalil TF itu dalil tsani. Ini dalil 3, ini saya tulis lagi walaupun sebenarnya ini bisa saja tapi kan sama saja. Dalil 3 sama dan khosoh qamar mu'adal tsani tambah ta'dil khosoh sama saja. Dalil 3 ini. Dalil 3 itu dalil salis di atas itu ya. Tambah ta'dil khosoh ya sama saja. Kemudian wasat qamar mu'adal salisan sama dengan wasat qamar mu'adal tsani ditambah ta'dil 3 qamar yang mana diambil dengan dalil salis. Kemudian dalil rabi' sama dengan wasat qamar mu'adal salis dikurangi tulus syams. Tulus syams sudah ada ini ya, tulus syams cara mengambil darajatus syamsi tanggal. Kemudian wasat qamar mu'adal rabi' sama dengan wasat qamar mu'adal salis ditambah ta'dil 4 qamar yang mana ta'dil 4 qamar diambil dengan dalil rabi'. Kemudian khissah sama dengan wasat qamar mu'adal rabi' ditambah uqdah. Nah, ini menjadi khissah. Kemudian urusan qamar yang terakhir adalah ini tulul qamar ya. Ini tulul qamar. Tulul qamar caranya sama atasnya ya. Sama atas kan sampai dalil khamis ini tadi ya, sudah sampai dalil khamis. Jadi tinggal satu langkah lagi. Kok tidak bisa mengambil ya, karena yang dibutuhkan banyak ya. Tidak bisa langsung mengambil ini karena kita membutuhkan wasat qamar mu'adal rabi' juga, maka tidak bisa, harus ditulis lagi penjumlahannya ya. Walaupun mungkin juga bisa ya langsung cuman satu, belum tahu caranya gimana agar variabel atas bisa masuk ke sini, mungkin bisa ya, secara teori bisa, seharusnya itu tidak perlu menulis banyak ini lagi. Ini kan pengulangan ya, ini sampai sini kan pengulangan atas. Kita tinggal nambah ini tulul qamar sama dengan ini aja. Jadi nambah satu baris ini saja. Itu tulul qamar sama dengan wasat qamar mu'adal rabi'. Di atas kan juga sudah sampai wasat qamar mu'adal rabi' ini. Ditambah udah ini. Tulul qamar sama dengan wasat qamar mu'adal rabi' tambah ta'dil qamar ditambah ta'dil qamar, yang mana ta'dil qamar diambil dengan dalil khamis ini. Ini sudah menjadi tulul qamar. Oke, kita lanjutkan ya. Ini hari ini khusus angka-angka ini ya. Tapi tidak apa, biar jelas. Saya kira entah kapan ya, kalau ada yang
membutuhkan yang memperjelas lah ya, daripada saya dulu rumus-rumus ini memikir sendiri dari awal ya. Jadi ini saya berusaha untuk menularkan. Kemudian function sabak sams ya, sabkus samsi. Sabkus samsi ini malah ringkas ya. Sabkus samsi tanggal. Caranya adalah mencari tulus samsi 1 sama dengan daratus samsi diambil dengan tanggal. Tulus samsi 2 daratus samsi diambil dengan tanggal plus 1/24 ya. Artinya yang namanya sabak sams adalah percepatan matahari dalam 1 jam. Maka sabak sams adalah tulus samsi 2 dikurangi tulus samsi 1. Itu sabak sams. Kemudian sabak komar. Function sabak komar. Sabak komar tanggal juga. Tulul komar 1 sama dengan, nah ini tulul komar 2 tanggal. Tulul komar 2 sama dengan tulul komar 2 tanggal ditambah 1/24. Jadi ini 2 kali pekerjaan ini kalau di kalau di lembar kerja kita mengerjakannya sudah banyak ini ya. Sudah sudah memenuhi 2 kertas ya untuk mencapai ini, mencari sabak ini saja. Karena mengerjakan awal sampai akhir semua dua kali ya. Tapi di sini bisa langsung ini. Sabak komar sama dengan tulul komar 2 dikurangi tulul komar 1. Kemudian yang terakhir ijtima. Ini saya akan sampai ijtima saja untuk kali ini. Untuk yang bawahnya besok ya. Ini setelah ini kita praktekkan apakah sudah benar atau masih salah ini. Function ijtima tanggal ya. Kita mencari ijtima. Bagaimana mencari ijtima? Mencari ijtima adalah bu'dul komar ya. Pertama bu'dul mutlak. Pertama bu'dul mutlak. Bu'dul mutlak adalah tulul komar dikurangi darajatus samsi atau tulul komar dikurangi tulus samsi ya. Tapi karena fungsi saya menggunakan darajatus sams juga darajatus sams ya, tulul komar tanggal dikurangi darajatus samsi tanggal. Di tanggal yang sama tulul komarnya berapa, darajatus samsinya berapa. Ini komar dikurangi sams adalah namanya bu'dul mutlak. Ini nama istilah di kitabnya ya. Kemudian sabak mu'addal sama dengan sabkul komar. Tanggal dikurangi sabkus samsi tanggal. Yang sabak mu'addalnya adalah sabkul komar dikurangi sabkas samsi. Jadi ini rumus ini sebenarnya sama dengan rumus percepatan jam ya. Ketika pandem besar dengan pandem kecil sekarang posisinya di posisi sekian. Ini kapan ini akan berkumpul, ini rumusnya bisa menggunakan ini ya. Jadi sabak pandem besar sama sabak pandem kecil saling mengurangi namanya sabkul mu'addal. Kemudian posisi pandem besar, posisi pandem kecil namanya bu'dul mutlak. Kemudian sa'ah ilal huruf. Sa'ah ilal huruf sama dengan bu'dul mutlak dibagi sabkul mu'addal. Ini kita sudah sampai dengan sa'ah ilal huruf, jam menuju ilal huruf. Sa'ah ilal ijtima sebenarnya ya, ini kurang pas ini istilahnya. Ilal huruf. Sa'ah ilal ijtima ganti sajalah biar memahami. Sa'ah ilal ijtima. Tentunya di sini juga harus diganti ya. Sa'ah ilal ijtima. Sa'ah ilal ijtima sama dengan bu'dul mutlak dibagi sabak mu'addal. Walaupun tadi juga enggak masalah dalam arti hasilnya ya sama saja, tapi kan biar kita paham ya. Biar kita paham maka istilahnya dibenarkan saja ya. Sa'ah ilal ijtima, sa'ah ilal ijtima. Jadi saya mulai ini memang saya berusaha untuk variabel-variabel saya sesuaikan ya. Kalau dulu saya x semua itu kalau untuk menjelaskan kepada orang kan sulit.
Tapi kalau gini tanggal langsung kan tahu kita ya. Jadi maksud tanggal adalah ya tanggal, bulan, tahun itu ya. Kemudian ijtima ya, ini format ini untuk biar tidak. Soalnya kalau tidak dikasih format nanti hasilnya angka ya. Angka nanti di sana kita membuat format sendiri lah, langsung format sel menjadi bulan, tahun baru ya. Bisa sama saja. Kalau langsung dikasih format di sini nanti langsung formatnya bulan hari, bulan, tahun. Terus jam, menit, detik ya. Jadi ijtima adalah tanggal dikurangi sa'ah ilal ijtima dibagi 24. Kenapa dibagi 24? Karena ini kan hitungannya jam. Sedangkan kalau tanggal itu hitungannya hari ya. Maka ini sa'ahnya aja, jamnya nanti di sana kan berubah satuan ya, maka dibagi 24 biar tepat di tempatnya ya. Ijtima format tanggal ya, sedangkan format ini adalah untuk memformat hasil ini biar nanti bisa berbentuk DDMYZ atau hari, bulan, tanggal, jam, menit, detik ya. Oke, sampai sini kita praktekkan ya. Kita praktekkan saja. Maksudnya gimana? Maksudnya biar tahu hasilnya ya. Ini kan yang kemarin ya. Ini yang kemarin. Ini yang yang praktek waktu saya mulai dulu kemarin indal hurufnya saja. Ini ya. Tul kemarin satu huruf. Walaupun ini saatul ijtimanya tidak ditulis ya. Ini yang saya praktekkan adalah ini ya, pertama-tama ini. Langsung ijtima. Ini kan jam pertamanya kan ini ya. 18.02.18. Ini 18.02 cuman 02.18 ya, cuman enggak karena format selnya tidak sampai detik ya. Ini hanya 18.02. 18 itu sudah tulis di sininya sudah sampai 18 ya. Ini kalau ini kan mempraktekkan klausul muksi ini ya, nanti dulu. Tadi yang saya praktekkan ini berarti ya. Ijtima A2 berarti ijtima, dari rumus ijtima tadi menggunakan A2 ini. Langsung mendapat jawaban ijtima terjadi hari 24 bulan 11 tahun 22 ya, 6 jamnya 6:17:21. Kalau di sini ini ya. Di sini ini menghasilkan ini 6:10:37, tapi tidak masalah ya. Kok beda? Iya, karena mungkin lebih teliti yang ini ya. Tapi hasil akhirnya nanti sama, Karena sa'ah ilal ijtima'nya beda, maka jadi pekerjaan pertama ya dari jam ini ke ini langsung menjadi 17 ya. Kalau ini pertama-tama menjadi 10 dulu. Ini menjadi 10 dulu. Kemudian dipanggil kedua menjadi 14 ini ya. Kalau saya menjadi 17, kemudian saya kerjakan lagi ini. Cara mengerjakan lagi ini ya sama saja di bawahnya. Ijtima A4, kenapa kok ada kali 1 ini ya? Karena apa? Karena ini hasil dari garapan ini ketika kita langsung langsung begini menjadi value artinya tidak dikenali ya. Karena apa? Karena ini tadi di sana ada tulisan format, jadi dianggap tag ya. Tapi kalau dikalikan 1 dulu, jadi kita anggap kita anggap angka dulu, ini bisa dikenali ya. Tadi saya juga sempatan, kemudian saya coba saya kalikan 1 kok mau ya, berarti ini. Jadi berapapun dikalikan 1 kan tetap sebenarnya ya. Cuman di sini hanya untuk pernyataan bahwa ini bukan tag ini. Walaupun di sana tulisannya kan di rumusnya kan format ya. Format itu artinya apa? Ini diperlakukan seperti tag dengan bentuk seperti ini.
Makanya ketika dipanggil ini dikenali sebagai tag. Agar dia sebagai komunikasi kita dengan komputer, ini bukan tag, adalah caranya seperti tadi ya. Caranya seperti apa tadi? Dikalikan dulu ya. Ini menjadi 614 ya. Ini menjadi 614 12. Ini sudah terakhir ya. Sama berarti kalau ini berarti hanya 2 kali ya. Kalau ini 3 kali, 1 2. Jadi mulai huruf garapan kedua, garapan ketiga. Dengan rumus saya itu hanya 2 kali. Ini rumus ke apa namanya? Nah ya begini anunya ya. Ini rumus kedua baru serasi, tapi serasinya pun masih selisih ya. Masih selisih 2 detik ini. Salah ilal istima masih ada 2 detik. Belum persis benar. Kalau saya ini langsung persis pas ya. 6 17. Nah, ini ya hasilnya ya 6 14 22. Terakhir ini ya. Istima. Ini langsung 6 14 12. Langsung persis. Tahu persis gimana? Ini ya, saya cek di sini di RJ Tulul Komar. Nah, ini langsung mendapat ini. Sudah tidak ada selisih lagi. Ini sudah tidak ada selisih lagi. Apa namanya? Saya besarkan dikit ya. Nah, jadi Tulul Komarnya 24136 22, Tulus Samsinya 2 juga ini ya, apa namanya? Andaikan ini kita buat ijtima lagi coba misalkan ya. Kita buat ijtima lagi, rumus itu tadi lagi ya. Ijtima tanggalnya dengan tanggal yang sudah ijtima ini tadi persis. Apakah masih bisa? Oh ya lupa ya, ini belum dikalikan dulu ya. Kali 1 dulu. Masih tetap utuh ya. Artinya masih tetap utuh gimana? Ya karena masih sudah ijtima ya, jadi dia ya tetap saja ini 14 12 ini. Jadi sudah apa? Berarti ini sudah benar artinya. Ketika sudah ijtima ya berarti as-sahilal huruf sudah 0 dia. Karena berapapun kali ya tetap gini aja terus, sudah tidak ada apa? Hudul mutlaknya sudah sama ya, karena ini dikurangi ini sudah tetap ini cara mempraktekkan apa yang kita sudah hasilkan tadi ya. Ya, saya kira cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.